Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini memiliki tarot mau bacakan pick a card untuk apakah dia sudah atau telah melupakanku, ya. Benarkah dia sudah atau bisakah dia melupakanku, ya? Antara itu, ya, yang mana yang kalian inginkan, dealkan. Kalian bayangi orang yang kalian inginkan. Kita membaca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan tarot sebagai Tuhan, tapi ini sebagai gambaran hidup kita agar mengambil langkah yang terbaik dengan pikiran yang bijak dan juga kembali lagi kepada Ilahi, perbanyak ibadah, ya. Kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, ini tentang energi kita dan ini untuk DM atau siapapun yang kalian inginkan, entah DM, entah karmik, entah siapapun. Ya, yang kalian dealkan aja. Dan kita lihat untuk energi kita semuanya di sini. Kalian sudah pasrah, ya, dengan hubungan permainan. Kalian coba untuk memutuskan, ya, dan menghentikan dan melindungi diri kalian, bernegosiasi dengan adanya manipulasi dalam situasi yang membuat kalian merasa dimanfaatkan dan dibohongi dalam perjalanan Twin Flame, Six of Cups, dan kalian pasrah, ikhlas dan berserah diri kepada Ilahi dari adanya kebohongan, pemanfaatan dan ditinggalkan, ya, oleh pasangan kalian masing-masing, termasuk aku, ya. Karena kalian di sini banyak sekali penyesalan, kekecewaan, trauma dari adanya pemanfaatan dan juga dari adanya kecurangan, dari adanya juga tentang pengecut, ya, dari pasangan kita yang hanya bisa diam diri sehingga kalian pasrah juga dalam perjalanan Twin Flames ini, ya, Six of Cups. Di masa kalian banyak kecewa, di masa kalian tidak stabil, sehingga kalian coba untuk memberanikan diri untuk single. Pada akhirnya kalian sukses walaupun kalian masih dalam keadaan trauma. Kalian coba bangkit di sini dan kalian mendapatkan karir yang bagus. Kalian coba untuk mandiri, ya. Di sini energi kita semua. So, kita membaca doa lagi, ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Mami kasih waktu 3 menit, oke? Silahkan. Ya, benarkah dia sudah melupakanku selama ini? Ya. Oke. Alright, kalian sudah siap, ya? Mami Lucky akan pilih nomor 4. Oke. Oke, kita mulai 1 2 3 4, ya. Kita mulai. Ini energi kamu. Benarkah dia sudah melupakanku? Kita lihat, ya, situasinya dia, perasaannya dia, semuanya.
ya. Benarkah dia sudah melupakanmu yang file nomor 1? Guys, aku berhenti dulu ya karena azan Isya, nanti aku lanjut. Oke, thank you. Oke guys, kita lanjut ya. Udah selesai azan Isya. The bottom of the decknya dia di sini ada Five of Cups and the Hermit. Jadi gini, yang aku lihat ya dia coba perlahan-lahan memperbaiki dirinya dia. Di sini yang aku lihat ya, dia coba untuk mencari jiwanya karena dia sebenarnya belum bisa move on sebenarnya. Tapi dia coba untuk menyendiri dulu, tidak mau komunikasi, dan ini energinya dia ya di masa lalu atau masa yang akan datang bisa. Dan di sini yang aku lihat ya dia coba untuk mengoreksi dari kesalahannya dia karena dia ada rasa trauma, rasa kesedihan atas kehilangan atau perceraian pisah dengan kalian. Oke, kita lihat di sini King of Pentacles, Queen of Cups, Eight of Cups, Ten of Pentacles, and Six of Cups. Ya dia masih mikirin kamu ya di sini, walaupun terkadang dia ingin meninggalkan karena kamu kan orangnya pemikir banget ya. Jadi kalau ada masalah tuh kamu selalu berpikiran yang berlebihan. Ini yang membuat dia menjadi seseorang ingin mencari kesempurnaan tuh dengan pasangan lain karena dia nggak suka orang yang terlalu pemikir. Tapi dia merindukan kamu di sini ya, merindukan kamu walaupun dia coba untuk meninggalkan kamu ya di sini, tapi dia tetap ingin menyelesaikan, ingin memperbaiki hubungan ini karena yang aku lihat dia memang ada penyesalan ya, kecewa dengan tindakannya dia karena mencari kesenangan di masa-masanya kalian misalnya bertengkar ya, terus ada masalah dikit kamunya overthinking, terlalu berpikiran terlalu jauh bahkan negatif di sini. Ini yang membuat dia ingin meninggalkan kamu karena kamu selalu memikirkan sesuatu yang kecil jadi besar. Ini di sini membuat dia tuh kalau dibilang bosan iya, karena dia menjadi orang yang kayaknya gue nggak bisa hidup dengan orang yang selalu mengatur lah. Kalau dibilang ini kan mengatur melalui telepati. Dia lewat pemikiran ya. Jadi dia ya sudah meninggalkan kamu sebenarnya, tapi dia akan kembali lagi. Dia merindukan kenangan kamu, dia juga ingin union, dan dia tahu apa yang kamu pikirkan sebenarnya itu baik buat dia, yaitu untuk menjaga keharmonisan, menjaga memorinya kalian, dan juga menyembuhkan luka-luka tentang masa kecilnya kalian masing-masing. Di sini yang aku lihat ya, karena dia menyadari ketika kalian sudah ada perpisahan, ketika kalian sudah ada perceraian, ini yang membuat dia merasa penyesalan, kesendirian ya, karena dia selalu diam diri ya, tidak banyak komunikasi, tidak sharing. Tapi dia kalau dibilang bertanggung jawab, dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, tapi memang butuh waktu lama gitu ya. Kalau dibilang apakah dia melupakan kamu, enggak ya di sini, karena dia memang menyadari kesalahannya dia dan dia tahu apa yang dia lakukan adalah salah ya. Di sini kita lihat ya Eight of Cups-nya karena apa? Karena kan dia ada perselingkuhan atau dia dengan orang lain sehingga meninggalkan kalian dan mencari kesenangan lagi ya di sini yang aku lihat. Kita lihat Eight of Cups-nya, please clarify. Oh. Ya, sorry.
take off-nya gini loh, dia kan sebagian dari kalian nih long distance ya, beda tempat ya, beda negara ataupun pulau di sini ya. Dia selalu mencari orang ketiga untuk mendapatkan perhatian ya di sini, terutama seseorang yang bagi dia Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Sorry ya guys, lagi komat, aku tunggu dulu. La ilaha illallah. Oke guys, di sini ya. Jadi dia meninggalkan kamu nih ya sementara aja, tapi memang sakit, tetap aja sementara juga sakit. Dan ini membuat kamu ya coba memaafkan ya, karena dia akan kembali, dia tahu kamu akan memaafkan dia. Dia meninggalkan kamu karena dia mencari suasana baru ya, untuk mendapatkan seseorang yang energetik, eksotik, yang seseorang yang periang, yang kuat gitu ya. Dia nggak suka dengan cara kamu yang selalu overthinking di sini yang aku lihat, sehingga dia selalu mencari kesenangan di luar ya di sini. Makanya dia gunakan kebahagiaannya kalian, entah keuangannya kalian di sini ya, untuk ya kesenangan dia sendiri ya, karena dia selalu memantau lewat internet ya, WhatsApp, pokoknya yang tentang dating gitu ya. Dia coba memantau untuk mendapatkan kesenangan ya. Tuh, Five of Cups in the reverse ya, ini Five of Cups. Jadi dia coba untuk healing ya dari adanya masalah dengan kalian. Ini sebenarnya sih kecil sih, tentang kalian terlalu overacting ya, overthinking juga. Ini membuat dia lelah, capek ya, bosan, sehingga dia mencari untuk healingnya itu dengan kesenangan dengan orang lain di sini yang aku lihat ya. Tapi ternyata pembayaran karmanya ini membuat dia tidak healing, malah makin sakit ya. Bahkan sebagian dari kalian ada perceraian ya, gara-gara cara healingnya dia mencari kesenangan di luar ya. Di sini yang aku lihat ya, dia belum bisa lupain kamu sih, dia masih ingin kembali sama kamu. Dia baru menyadari ya, perlahan demi perlahan, setelah ada perpisahan sama kamu di sini. Kita lihat energi kamu. Eight of Coins. Ya, sekarang kamu fokus ya kepada diri kamu sendiri di sini, terutama dengan karir di sini. Makanya dia merasakan dia akan kembali lagi sama kamu sebenarnya gitu loh. Dia akan kembali mempertahankan. Ya, tuh. Kamu coba ingin kembali juga sama dia ada ya, tapi saat ini kamu coba mengoreksi tentang perjalanan twin flame kamu, terutama tentang memori-memori kamu, seseorang yang datang dan pergi. Kamu coba untuk fokus apa yang harus diperbaiki dalam situasi ini, karena semuanya masih dalam kebingungan dan ketakutan, sehingga kamu ya benar-benar harus teliti memperbaiki hubungan ini, apakah dilanjutkan atau tidak, atau rujuk maksudnya gitu ya. Karena kamu fokus dalam keuangan, dan kamu juga ada campur tangan tentang kegelapan ya, dari orang yang selalu datang dan pergi dan tidak takut akan kesalahannya dia, karmanya dia, karena dia tidak ada spiritual. Ini membuat dia selalu menggunakan darkness ataupun ilmu hitam untuk bisa menarik kamu kembali, karena kamu sedang sibuk dengan pekerjaan ya, sedang sukses dalam karir di sini yang aku lihat. Untuk kamu, ideas inspiration ya, jadi kamu gunakan ide kamu aja, dan gunakan inspirasi yaitu dengan kedua orang tua kamu. Jadikan itu sebagai patokan kamu untuk tetap bisa fokus, bisa berdiri sendiri, bisa sukses tanpa dia, dan tunjukkan kalau kamu bisa memperbaiki hubungan keluarga ya, walaupun masih dalam keadaan berantakan, kegelapan dan kebingungan ya. So untuk yang nomor 1, aku harap ini bisa resonate buat kalian ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku, Lucky Tarot MS. Dia masih menginginkan kamu, dia hanya
sebenarnya yang meninggalkan kamu tuh bosan aja karena kamu tuh terlalu overthinking. Itu harus dirubah ya, jangan lagi berpikiran seperti itu agar hubungan nextnya lagi tidak seperti itu. Jadi dibawa santai aja ya. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Apakah dia sudah melupakanku? Untuk deck file nomor 2 ya, file nomor 2. Apakah dia sudah melupakanku? Oke. Dia masih energinya masih toksik ya, masih dalam kegelapan banget ini. Malah kalian juga sebagian belum ada yang bercerai sih, cuman hanya ditinggal gitu aja ya hubungan ini. Dan ya kalau yang aku lihat di sini sih dia ngeblok sendiri ya untuk datang ke kalian, karena dia sendiri yang memutuskan dan selalu ada argumentasi ketika komunikasi dengan kalian. Ini yang ngeblok dia untuk bisa mensukseskan lagi, atau dia juga kesuksesannya dia keblok ya. Jadi banyak kegagalan yang dia hadapi karena dia takut didenial, takut di reject sama kamu. Makanya dia coba untuk datang dan pergi aja energinya ya di sini. Jadi apakah dia melupakan kamu? Ya munafik ya, ini orang masih mempertahankan kamu tapi energinya masih dalam keadaan devil, yaitu toxic. Bisa dengan ilmu hitam yang tercampur oleh dia, karena dia orangnya tidak spiritual dan dia juga orangnya selalu bermain di belakang kamu, terutama mempermainkan komitmen di sini, karena dia orangnya juga addiction tentang seksual dan dia masih memakai egonya di sini yang aku lihat. Dan dia selalu mengutamakan kepuasannya dia tentang petualangannya dia, karena dia merasa dia itu bisa mendapatkan segalanya dan dia dominan banget dari apa yang sudah dia miliki. Dia nggak mau kehilangan di sini ya. Jadi apakah dia melupakan kamu? Belum, tapi memang dia masih banyak sekali racun ya dalam pikirannya dia, dalam keinginannya dia, seksual, happy. Dia belum mau komitmen kalau yang aku bilang ya, yang aku lihat energinya. Tapi dia mempertahankan kamu nih tentang komitmen, tapi dia tetap memantau dengan permainannya dia di sini yang aku lihat ya. Kita lihat dengan the devilnya dulu ya. Kita lihat dengan the devilnya. Wow, dia orangnya sangat-sangat munafik ya, hati-hati. Banyak kedok dan kepalsuan yang dia punya. Dia pintar sekali bicara, sangat berhati-hati kalau melihat situasi, dan sekalinya bicara selalu ada drama. Dan dia orangnya tidak mau terkalahkan, dia tidak mau dibully, seakan-akan dia itu yang paling benar dalam pemikirannya. Ini membuat dia merasa tertantang, terutama tentang kemenangannya dia ya di dalam percintaan. Dan di sini dia orangnya tidak mau dikalahkan. Aku bilang di sini determination ya, orang yang kalau ditantang akan menantang lagi. Jadi dia orangnya sangat pemarah ya, bencian, dendaman di sini. Makanya dia orangnya belum bisa meninggalkan kamu, tapi dia ingin puas dulu bermain-main ya di sini. Tuh, dia masih mempertahankan komitmen pernikahan ataupun long term dengan kamu, karena dia merasa masih bisa memiliki, masih bisa kembali untuk memperbaiki masa depannya dia sama kamu. Tapi ini termasuk ego ya. Kenapa? Karena dia cuma datang dan pergi, dan ini membuat hubungan ini menjadi banyak sekali kesedihan, karena di antara kalian kalau masih dipertahankan hubungan ini hanya ada trauma ya, dan kesedihan, bahkan bisa kehilangan ya di sini. Ya, karena dia tidak belajar dari kesalahan di masa lalu. Ini membuat dia apa ya, kalau dibilang 9 of Wands ini kan dia harusnya belajar ya, tapi dia selalu mereview sesuatu ya, besok lagi gitu ya. Dan juga tentang janji-janjinya itu selalu dilanggar oleh dia di sini. Jadi komitmen kalian selalu dilanggar sama dia, karena dia punya addiction ya.
tuh. Dan ini membuat dia merasa hampa ya dalam kehidupannya dia, karena dia orangnya selalu kalau dia tidak menyukai kamu, kalau dia lagi sedang suka dengan sesuatu ya dia selalu mencari masalah, dan juga dia menjadi orang yang tidak mau berkoneksi dengan kamu, bahkan dia menjadi orang yang lemah ya dalam mengambil keputusan, terutama dalam spiritual, karena selalu bermasalah. Ketika sudah ending ataupun bermasalah dengan kamu, dia nggak mau menyelesaikan langsung, tapi menggantung. Dan itu membuat dia, kalau dibilang pengecut bisa ya, karena selalu menggantung. Ya otomatis dia ujungnya hanya memantau kalian ya di sini tuh ya, memantau kalian ya, dan sangat berhati-hati kalau mau datang ke kalian, karena dia takut diblok sama kamu, takut di reject, takut di denial, dia nggak suka. Makanya dia coba memakai topeng ketika datang ke kamu, karena dia tidak suka kamu tolak ya. Energinya dia selalu datang dan pergi sih di sini ya, selalu datang dan pergi, dan dia orangnya berani mengambil resiko ketika dia menyukai sesuatu. Oh my god ya, di sini terus ya datang dan pergi, serasa seakan-akan itu penakluk ya dengan kekuatannya dia di sini, terutama dengan kekuasaannya dia, entah karir ataupun keuangannya dia. Selalu ada orang ketiga yang dia hadirkan. Ini membuat kamu banyak overthinking, banyak sekali pemikiran tentang adanya hubungan ini ya, karena tidak sehat. Kalau aku bilang udah ada toksik duluan ya. Jadi aku bilang, apakah dia merindukan kamu atau apakah dia melupakan kamu? Ya kadang lupa sih, retreat ya di sini ya. Ini setengah-setengah ini orang, kadang enggak. Jadi kalau dia lagi enggak addiction, dia ingat kamu, dia mantau kamu. Tapi dia kalau datang ke kamu pun itu dengan cara immature ya, dengan manis mulutnya dia di sini ya, dia masih mempertahankan ingin komitmen dengan kamu. Tapi ketika dia sudah bosan dengan kamu, boring nih di sini ya, dia mencari lagi yang lain. Kita lihat energi kamu. Two of Pentacles ya, kamu ragu, kamu bimbang, kamu juga tidak seimbang ya perasaan kamu antara up and down, apakah harus diteruskan atau tidak hubungan ini, karena banyak sekali ketidakseimbangan. Bahkan kamu juga menjadi stres, depresi ya dari adanya hubungan ini ya, karena hubungan ini selalu immature ya. Dia datang meminta maaf, terus diulang lagi, datang minta maaf, terus diulang lagi ya. Kamu jadi bimbang antara mau kembali sama dia atau dengan orang baru, karena kamu juga ada orang baru di sini yang coba untuk membahagiakan kamu. Ya, kamu bimbang untuk berbagi. Apakah kamu melupakan dia ataukah kamu meninggalkan dia? Ya, ataukah kamu tetap bersama dia dengan luka ini? Karena dia selalu toksik. Ini membuat kamu bimbang. Apakah aku harus mencari orang lain lagi kah atau enggak kah di sini? Ya, dan kamu juga coba untuk mengimbangi tapi nggak bisa, selalu permasalahannya di situ lagi, dan selalu tidak ada penyelesaian ya, karena dia orangnya selalu memantau kamu ya di sini, dan dia pun orangnya tidak suka dikalahkan, tidak suka disaingi. Jadi semakin kamu saingi dia ya, semakin dia mengincar kamu. Ini orang memang harus pelan-pelan ya, jangan kamu buru-buru ditinggal, jangan buru-buru dilepaskan, tapi kamu harus pelan-pelan melepaskannya secara ini ya, no communication aja gitu ya, alasan kerja kek atau apa kek gitu ya, jangan langsung ditinggalkan, soalnya ini orang dendaman ya. Balance ya, kamu harus bisa mengimbangi ya hubungan ini. Sangat berhati-hati karena ada new love ya di sini yang akan diberikan oleh alam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cinta baru. Ya makanya kamu bimbang mana yang harus kamu ambil yang terbaik, karena di sini kamu akan diberikan seseorang baru lagi ya dalam kehidupan kamu. Kamu mau yang sesuatu yang equal, yang berbagi, yang bersama. Oke. So kita lanjut untuk yang nomor 3. Yang nomor 2 ya setengah-setengah ya. Dia nggak ada rasa kecewa, dia malah makin menjadi ya sini tentang perselingkuhan, pengkhianatan, topeng, semuanya ya. Dan kamunya pun banyak keraguan karena kamu sebenarnya diberikan 2 pilihan ya. Kita lanjut untuk yang nomor 3. Apakah dia sudah melupakan kamu untuk
file nomor 3. Apakah dia sudah melupakan kamu untuk file nomor 3? Oke, untuk energinya dia, wow, dia ada masalah ya dengan orang ketiganya ini yang dia anggap bisa diajak komitmen dan sukses, yang selama ini dia rahasiakan, dia pendam, dan dia tidak ada ekspresi menyatakan perasaannya ke kalian. Dia banyak permasalahan ya dengan orang ketiganya di sini. Oke, kita lihat apakah dia sudah melupakan kamu. Five of Cups, Seven of Swords and Queen of Wands, Three of Wands, Chariot. Dia ingat sama kamu, ingat banget ya, karena dia ada masalah nih dengan orang ketiganya, dan dia masih berpikir ya untuk bisa kembali sama kamu lagi nggak, soalnya dia ingin adanya keberhasilan lagi menghadapi semua masalah, karena dia ada pengkhianatan ya di sini dari cara dia menaklukkan seseorang, karena dia selalu datang dan pergi juga nih energinya ya dengan cepat, karena dia merasa bisa menikmati apa yang dia taklukkan di sini, tapi ternyata banyak kekecewaan, penyesalan, dan juga banyak kehilangan, karena dia sama kamu ya merasa sudah sebagian dari kamu pun sudah cerai ya di sini, tapi dia belum bisa move on dari kamu, karena dia melihat kamu sudah bisa kuat tanpa dia, terutama kamu sudah bisa berdiri sendiri dan lebih spiritual, dan ini membuat dia merasa terhianati tentang kesuksesannya dia, karena dia memandang kamu sudah menjadi seseorang yang lebih naik level dari dia. Makanya dia menyesal sekali tentang perjalanan the journey-nya dia, pengalaman hidupnya dia. Sekarang dia alami banyak sekali kekecewaan, banyak sekali pengkhianatan, banyak sekali kecemburuan, kepalsuan, dan dia juga menjadi lari dari kenyataan dari apa yang dia perjuangkan selama ini, terutama dalam trio partinya ini, karena dia selalu ada masalah dengan orang ketiga. Ya, kita lihat dengan the Chariot-nya dulu ya. Jadi dia dikhianati nih dari karirnya dia, dari orang yang dia pertahankan di sini ya, demi kepuasannya dia, demi pengalaman hidupnya dia di sini. Ya, karena selalu mencari kebahagiaan di luar sana, yang pada akhirnya dia kehilangan kestabilan kehidupan, tentang pekerjaannya dia, karena dia terhianati, dan dia juga kehilangan tentang kebahagiaannya bersama kalian ya di sini, karena dia merasa kurang dan kurang ya, dan dia selalu mengontrol, sehingga ya dia kehilangan, bahkan sebagian kalian sudah ada yang bercerai di sini ya. Sini yang aku rasakan energinya seperti itu. Dan dia merasa terhianati dari kalian ya. Kenapa? Ya karena dia merasa sudah diendingkan oleh kalian, dan dia juga terhianati dari adanya spiritual awakening spiritual ya, yaitu tentang dia ingin kembali, ingin memperbaiki lagi ke kalian, tapi memang dia memakai topeng ya ketika kembali dengan kalian. Kenapa? Karena dia menginginkan harapan dan cita-citanya ini stabil lagi bersama kalian. Selama dia tidak sama kalian ataupun berpisah dengan kalian, dia terhianati ya dari orang-orang sekitarnya. Dan dia kehilangan pekerjaan, bahkan kebahagiaan dengan kalian untuk union itu dia merasa sudah tidak ada lagi. Ini membuat dia banyak sekali kekecewaan, adanya pembayaran karma, keadilan, kejujuran dari permainannya dia sendiri. Ini yang membuat dia berpikir kembali untuk memperjuangkan outcome-nya dia di masa depan, karena dia banyak kekecewaan yang dia hadapi ya. Permainan dari cara dia memberikan perhatian kepada orang lain, ini membuat dia merasa banyak kecewa dari option yang dia terima, padahal dia tahu ya kalian masih memberikan maaf ya, di sini memberikan maaf, tapi dia tidak menghiraukan karena dia banyak penyesalan, kekecewaan ya dari sikapnya dia, trio party yang dia lakukan selama dengan kalian.
Ya, karena ini pembayaran karma buat dia karena immaturnya dia. Dan dia selalu kurang dan kurang dalam apa yang dia terima selama dengan kalian. Sehingga ketika dia berpisah dengan kalian, semuanya berbalik ya. Apa yang dia dapat dulunya sama kalian sukses, apa aja ada, sekarang berbalik. Dia menjadi kehilangan, menjadi tidak punya apa-apa, bahkan dikhianati oleh orang-orang yang dia oleh orang yang dia inginkan di sini ya. Sebentar guys. Jadi ketika dia bersama kalian dia sukses ya, apa aja ada, dia punya, dia pokoknya segala apapun dia bisa dapati. Tapi ternyata ketika kalian sudah berpisah, kalian mengambil sikap dingin tapi tetap memaafkan dia, kalian coba gunakan spiritual kalian untuk bisa teguh dalam pendirian kalian, berdiri tanpa dia. Nah, disinilah dia merasa dimulai pembayaran karma ya, dari sikap childishnya dia, pesan dari ilahi, karena dia selalu serakah, kurang dan kurang. Oke, kita lihat energinya kalian. The Date. Kalian transformationnya, banyak sekali perubahan yang kalian alami selama kalian ending. Kalian juga sudah merasa ending sama dia di sini. Sudah merasa tidak ada lagi yang perlu harus dipertahankan, semuanya sudah hampa, dan kalian juga merasa kalian ingin adanya perubahan, menutup tentang kisah lama menjadi kehidupan baru. Ya, di sini kita lihat The Death. Oh wow, karena kalian healingnya dengan endingnya ini, kalian tahu dengan harapannya kalian sudah merasa nyerah, kalian sudah merasa ingin meninggalkan sesuatu yang tidak baik, dan kalian juga mengendingkan dengan cara tidak komunikasi, yaitu healingnya kalian seperti itu. Karena kalian sudah tidak mau lagi adanya hubungan yang membuat kalian bersama tapi tidak merasakan kebahagiaan, yaitu hampa. Kalian lelah, capek, dan banyak ketakutan dalam dirinya kalian, dalam hubungannya kalian bersama dia, sehingga ya kalian coba untuk bisa mengendingkan hubungan ini. Ini kelewat ya. Sorry guys, kita lihat the Queen of Wands. Kalian coba untuk kuat ya menghadapi orang yang selalu egois, selalu ingin mengendalikan kalian, selalu ingin mengontrol kalian, bahkan juga dia terkadang bicaranya kasar dengan kalian. Kalian coba untuk memaafkan, tapi kalian juga coba untuk memegang prinsipalnya kalian, yaitu untuk lebih tegas lagi kepada dia. Apa yang tidak baik ya kalian katakan tidak baik, atau yang baik kalian katakan dengan baik. Karena kalian ingin adanya kejujuran dan fokus untuk masa depannya kalian maunya seperti apa, terutama dalam melindungi keluarga, terutama dalam melindungi anak, ataupun kalian coba untuk menegosiasikan pilihan kalian ya tentang twin flames. Ini maunya kemana? Kalau memang harus break up ya udah break up. Jadi kalian sudah siap karena kalian memakai kekuatan Allah, yaitu spiritualnya kalian, dan ada penjaga melindungi kalian, karena kalian coba untuk bekerja keras dalam diri kalian dalam healing, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Kalian endingkan walaupun kalian harus kehilangan semuanya. Kalian sadari dengan tidak komunikasi itu cara healing kalian agar tidak tercampur, tidak terganggu dari energinya dia. Oke? Karena di sini kalian ingin melupakan ya. Di sini kalian ingin melupakan, ingin meninggalkan, dan dia pun ketika bersama kalian ya, dia menghancurkan hubungan kalian nih. Ya, menghancurkan hubungan kalian ya, karena dia ada dua pilihan dengan orang baru ya, dijanjikan kehidupan yang lebih menarik, lebih sukses di sini ya. Ini yang membuat dia meninggalkan kalian, tapi dia tidak benar-benar meninggalkan kalian ya. Di sini yang aku lihat. So kalian coba healing dengan no communication sama dia ya, padahal dia ingin sekali komunikasi, tapi dia coba memanfaatkan ya, memanipulasi keadaan ya. Di sini yang aku lihat, dia masih mengingat kalian kok ya. Body care, exactly. Kamu coba untuk memperdulikan diri kamu sendiri dengan cara tegas dan juga fokus apa yang kalian inginkan dalam hubungan kalian selama ini. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kamu. Yang nomor 3, apakah dia bisa melupakan kamu? Enggak ya, ini enggak, tapi dia coba memanipulasi juga ya di sini dalam keberhasilannya dia, kesuksesannya dia di sini, dan dia ingin kembali sama kamu, tapi memang kamunya sudah ending. Ini membuat dia banyak penyesalan, kekecewaan ya.
Kita lihat untuk yang nomor 4. Benarkah dia melupakan kita yang nomor 4? Ya. Wow, Five of Cups ya, banyak kekecewaan ya, trauma. Wow. Wow, banyak sekali. Ini banyak banget lah. Yang nomor 4 pesannya. Ya. Oke. Dia masih rindu dengan kalian sih. Ya. Dia coba untuk berdamai dari kekecewaannya dia, dari skandalnya dia, dan dia memang mencari informasi nih tentang kalian ya, Queen of Pentacles, dan dia coba berharap mau kembali dengan kalian. Dia ingin kembali di sini, tapi memang banyak sekali gosip yang harus dia hadapi sebelum reconciliation sama kalian, karena komunikasinya kalian juga on off ya dengan dia, dan dia juga banyak ketakutan untuk kembali dengan kalian. Kenapa? Takut ditanya ono ini tentang gosip-gosipnya, karena di sini dia ada pembayaran karma ya, dia pasrah, dan dia sama kalian juga sebagian sudah bercerai. Di sini sudah ending dan sudah pasrahkan kepada ilahi, ada pembayaran karma. Dan yang aku lihat di sini, dia banyak kekecewaan juga ya dari adanya hubungan yang telah hilang. Dia bahkan merasa kehilangan segalanya, harapan dan ketenangannya dia, dan dia coba untuk move on, tapi ternyata harapannya ilahi memberikan dia ingin kembali kepada kalian ketika dia healing. Kenapa? Karena dia menyadari dari kesalahannya dia, topengnya dia, kepalsuannya dia telah membuat kalian menjadi orang yang kompetisi sama dia, sehingga dia coba mencari tahu informasi tentang kalian di sini ya. Kita lihat Five of Cups ya, dia coba healing sebenarnya, tapi ternyata semakin dia healing, semakin dia jauh dari kalian, meninggalkan kalian, semakin dia ingin kembali sama kalian. Ya, dia masih memakai telepatinya dia ya, karena dia belum bisa move on, dan dia coba untuk tidak ekspresikan cintanya karena dia tahu dia akan di-reject sama kalian di sini. Ya, karena dia tersakiti sendiri dari cinta segitiganya dia ya, dan dia juga terluka dari orang ketiganya dia, yang membuat dia makanya tidak bisa ekspresikan cinta ke kalian, karena dia tahu dia telah meninggalkan kalian, menyia-nyiakan komitmennya bersama kalian ya, karena permainan dia sendiri, karena dia selalu mengutamakan kebebasan dan kenikmatannya dia, kepuasannya dia, karena dia juga tidak memakai spiritualnya dia dalam petualangannya dia, sehingga ya dengan move on ini meninggalkan kalian ya, karena dia orangnya kan merasa memiliki kendali ya, dan dia orangnya selalu menteror dan mendikte kalian dalam di sini ya, karena dia ingin mengendalikan cinta segitiga yang membuat dia bahagia, itu menurut dia ya. Dan dia juga coba untuk berdamai ke kalian karena dia merasa kalian masih di dalam kendalinya dia, dan dia ingin mengendalikan, ingin reuni dengan kalian. Makanya di sini dia coba untuk healing ya, karena dia banyak kekecewaan dari pilihan-pilihannya dia, dan dia berpikir kembali untuk bisa reconciliation dan menyembuhkan perasaannya dia di sini ya, karena dia terbunuh dari perbuatannya dia sendiri, karena dia selalu memberikan umbar janji dengan orang lain, ternyata dia terbunuh, dan ini membuat dia menjadi kutukan, sehingga dia ingin healing, berpikir kembali untuk healing dan ingin kembali sama kalian, tapi belum tahu gimana caranya. Dia hanya memakai telepati di sini karena dia banyak kejadian dan merasa terhianati dari sikap kebebasannya dia, konyolnya dia ya, karena dia merasa dia gampang dan mudah seksi, ganteng, muda, ataupun merasa tampan apa cantik
Jadi dia gunakan ketamatannya ini, keseksiannya di ini, dan juga bicaranya yang manis dia gunakan untuk banyak pilihan, tapi ternyata itu tidak bisa membuat dia bahagia. Bahkan dari kelakuannya dia, ya, si karakternya dia yang selalu mengumbar janji, membuat dia terbunuh dan dikhianati lagi dari sikap konyolnya, dan dia memberanikan diri ya untuk bisa keluar dari zona amannya dia, yaitu kebebasannya dia. Makanya dia kehilangan segalanya sekarang. Kenapa? Karena dia kehilangan apa yang dia miliki setelah berpisah dengan kalian ya, perceraian, dan banyak kekacauan dalam hidup dia. Dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kejantanannya dia kehilangan kebahagiaannya dia, dan dia selalu dandam pergi ya kepada keluarga, yaitu kebahagiaan kalian. Dan dia kehilangan tentang perjalanan twin flames ya, yang mana ada perceraian dan juga ada pengkhianatan, karena the lovers in the reverse. Jadi dia merasa hubungan ini dia merasa kehilangan semuanya, yang membuat dia merasa tidak berdaya, dan ini membuat dia juga menjadi orang yang tidak harmonis karena perpisahan dengan kalian, dan dia menjadi orang yang selalu gagal dalam percintaan dengan siapapun, karena orang yang dia hadapi sesudah kalian ataupun selama dengan kalian ya, orang lain tersebut ya hanya ingin kesenangan aja dan tidak tahan dengan kelakuannya dia di sini. Sedangkan kalian menerima apapun yang terjadi, walaupun on off kalian masih menerima kata maaf dia. Ini membuat dia merasa ketakutan kehilangan kalian ya di sini. Dan makanya dia ingin kembali untuk mengendalikan kalian lagi. Ya, karena dia menyadari dia takut banget kehilangan kalian, dan dia juga lelah dengan sikapnya dia yang immature. Makanya dia coba mengikuti intuisi untuk bisa kembali lagi sama kalian, tapi entah gimana caranya dia sedang berpikir. Wah, di sini Five of Swords. So, kamu sudah ingin meninggalkan hubungan ini ya. Five, kamu sudah lelah, sudah capek, dan kamu juga sudah merasa dibunuh dari pemikirannya dia yang menjadikan kamu itu ya udahlah, aku sudah pertahankan semuanya tapi tidak ada hasil, dan ini membuat aku lelah. Ini yang membuat kamu meninggalkan hubungan ini dan merasa kamu tidak memenangkan apa-apa, walaupun sudah berkali-kali kamu dan dia coba memperbaiki ya di sini ya, tapi ternyata semuanya tidak ada, membuat kamu ya udah ingin meninggalkan dan ingin breakdown, semuanya selesai ya. Kita lihat ya tentang rumah tangga, long term, twin flames ya di sini, ataupun union. Kamu udah nggak mau lagi karena banyak pengkhianatan dan topeng. Bahkan kamu juga merasa banyak sekali scammer dalam kehidupan kamu dari sikapnya dia di sini yang selalu datang dan pergi dan mengendalikan, karena dia selalu menduakan kamu pada akhirnya permainan dia ya. Karena ada cinta baru, selalu ada cinta baru, selalu ada cinta baru. Ini membuat kamu sudah tidak mau lagi mempertahankan karena kamu diperlakukan tidak baik, dan kamu juga menjadi seseorang yang merasa hubungan ini, perjalanan twin flame ini, kamu merasa di spying, merasa diintai oleh dia, dan juga rasa ketakutan kamu merasa mengintai kamu, tidak ada kebahagiaan, membuat kamu kok merasa banyak pengkhianatan di sini, terutama dengan cinta baru, sehingga ya udahlah kamu ingin menyelesaikan dan ingin meninggalkan aja ya, karena ada perceraian juga. Ya karena kamu ingin menendingkan cara menunggu kamu ya, untuk si dia yang datang ke kamu, datang dan pergi sini ya, untuk reconciliation yang selama ini kamu tunggu, kamu endingkan, dan kamu ingin memulai sesuatu yang baru dan meninggalkan kisah masa lalu ya. So kalau yang nomor 4 ini dia banget ingin datang ke kamu ya di sini, ingin datang ke kamu karena kamu queen. Dia melihat kamu sudah sukses, sudah jaya, sudah menjadi seorang yang berpegang teguh dengan komitmen, dan juga penuh dengan kemewahan di sini, dan kamu juga selalu memaafkan dia. Ini membuat dia ingin kembali, tapi dia belum tahu gimana caranya karena dia kehilangan pekerjaan, kehilangan kejantannya dia, karirnya dia, masa depannya dia, rasa percaya dirinya dia. Kenapa? Karena setelah berpisah dengan kamu, dari adanya breakdown ini, ketidakharmonisannya keluarga kamu karena skandal yang dia buat ya. Serenity ya, kamu coba untuk berpikir kembali ya,
apapun yang terjadi, kamu coba bahagiakan dirimu dan menjadi dirimu sendiri, dan kamu coba berdamai dalam kesendirian kamu di sini, dan kamu bahagia dengan kesendirian kamu. Ini yang aku rasakan. Okay, so guys, thank you so much for anybody who already watching my channel. Don't forget to subscribe, like, and comment. Dan terima kasih untuk yang sudah sharing channel aku. Thank you so much. So untuk yang nomor 4, tetaplah bersemangat ya, walaupun kamu mengalami kekalahan dalam kemenangan kamu yang sudah berkali-kali kalian perbaiki, tapi ternyata tetap banyak pengkhianatan di sini, sehingga kalian meninggalkan hubungan ini dan ingin membahagiakan diri kamu sendiri karena kamu ingin memulai sesuatu yang baru ya, kehidupan baru dengan meninggalkan masa lalu. Okay, so guys, thank you so much and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.